Mengapa kita menjadi Indonesia? Haruskah kita menjadi Indonesia? Apakah kita belum menjadi Indonesia? Kita ini negara kaya raya kok bisa begitu? Jangan. Mengapa hatiku merasa merana? Mengapa hatiku terasa diseksa? Jika rakyat kecil terlalu lama dibiarkan dalam kemiskinan, selalu diadu domba atas segala cara, mengapa tak kita bela mereka? Karena merekalah sesungguhnya penopang negeri ini. Saya tak menemukan yang lebih berarti daripada keberanian mengikuti kata hati. Kebenaran membela negeri yang kita cintai. Sangatlah tidak pantas di negeri yang kaya raya ini kita menjadi miskin. Seperti tikus mati di lumbung padi. Sumber daya apa yang kita tidak punya di negeri ini? Menjadi Indonesia. Dua patah kata itu menimbulkan sederet pertanyaan. Anak muda Indonesia, adakah kalian sudah menetapkan pilihan hendak kemana hidupmu menuju? Jika belum, jangan khawatir. Masih banyak yang harus kalian lalui dalam hidup ini untuk menemukan jawabannya. Saya memutuskan tinju adalah takdir saya. Dunia tinju telah mencuri hati saya, sehingga saya menekuninya dengan sukarela. Kita harus turun untuk berbuat, tidak hanya menyimpan angan. Ternyata, keyakinan saja tidak cukup. Saya harus bekerja keras memperjuangkannya. Saya berlatih seminggu 6 kali, pagi dan sore, selama 2-3 jam. Saya mengenal dunia usaha sejak masa remaja. Tepatnya sejak saya memutuskan untuk meninggalkan bangku sekolah tahun 1982. Waktu itu saya baru kelas 2 SMA. Saya sadar hanya dengan berbekal ijazah SMP tak akan ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakan saya. Kalaupun ada, hanya sebatas cleaning service. Tapi pada saat itu saya punya keyakinan bahwa putus sekolah adalah bukan akhir dari segalanya. Meskipun mungkin keputusan saya salah, saya tidak pernah menyesalinya. Saya selalu punya keyakinan kalau kita mau berbuat sesuatu, pasti akan ada jalan. Saya selalu percaya bahwa manusia diberi pilihan untuk menciptakan jalan hidup yang dipilihnya. Saya ciptakan sebuah usaha, pekerjaan yang saya yakin akan menghasilkan uang di mana akhirnya saya tidak harus bergantung dan meminta bantuan pada orang lain. Saya juga terkenang dengan peristiwa mengerikan yang saya hadapi sendiri. Yaitu pada tahun 1987 ketika saya tiba-tiba divonis menderita kanker, limfoma, dan Hodgkins, kanker kelenjar getah bening yang tumbuh di medula spinalis saya dan merusaknya sedemikian rupa sampai saya kehilangan kemampuan untuk berjalan. Bulan-bulan yang melelahkan, karena harus hidup berobat kesana kemari dan akhirnya berujung pada keharusan menggunakan kursi roda. Saya ingat betul betapa takutnya saya untuk menjalani hidup saat itu. Saya takut. Tembok besar berdiri tegak, angkuh, dan ribuan panah berapi menghujani saya. Namun,
Seiring dengan rasa takut tersebut, mimpi saya untuk dapat menjalankannya dan menikmati hidup menerangi jalan yang ingin saya tempuh. 26 tahun menjalani kehidupan dengan kursi roda ini membuat saya semakin yakin bahwa Yang Maha Kuasa memang telah menciptakan kita untuk menjadi makhluk yang paling tinggi kemampuan survive-nya. Duhai Ilahi, sering kami lupa mensyukuri semua ini. Oh Ilahi, tak terhingga malu kami. Saya berimajinasi, memimpikan muncul pemimpin yang dicintai dan mencintai rakyatnya. Pemimpin yang mencintai rakyatnya adalah sosok pemimpin yang hidup di tengah-tengah rakyatnya menjadi ritme kehidupan keseharian. Tapi pasti menuju mati. Memimpin adalah sebuah kata yang harus dilaksanakan oleh para pemimpin. Sebab kenyataannya hanya sedikit pemimpin di negeri ini yang memimpin. Yang banyak justru para pemimpin yang hanya memerintah. Ini terisi oleh sia-sia. Menjadi pemimpin bermula dari memimpin diri sendiri. Jika mereka melihat Anda dengan penuh keyakinan berani memimpin diri Anda sendiri, mereka akan mengikuti dan membantu Anda dengan tulus serta percaya kepada pemimpinan Anda. Yakin sajalah, jangan terlalu sering melihat ke belakang. Layaknya seorang pengemudi, kalau kita terlalu sering menatap ke kaca spion, pandangan kita ke depan justru menjadi tersendat-sendat. Anak muda Indonesia, saya paham. Anak muda sering dibandingkan dengan pemuda di masa lalu, di masa revolusi yang menggelegar. Tapi ingatlah bahwa setiap generasi punya tantangan sendiri. Ketika Soekarno tumbuh dewasa, geopolitik dunia sedang bergerak dan berputar cepat. Kecerdasan dan kepekaan hatinya, kecintaan pada bangsa, membuatnya memimpin dan menempati barisan terdepan pergerakan kemerdekaan. Bung Karno pernah bilang, ini dadaku, mana dadamu? Intinya adalah kita jangan jadi bebek. Maksudnya membebek, yaitu menggali budaya sendiri. Ntar lagu-lagu dari Korea sedang ngetren, semua jingkrak-jingkrak kayak Korea. Lah Indonesianya kemana? Padahal Indonesia itu betul-betul harus mempunyai karakter. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang berani kembali mewujudkan jati diri. Terasa ada sejarah mengalir dalam darah kita, bahwa Indonesia telah melalui berbagai zaman. Leluhur kita semua telah melampaui masa-masa animisme berbagai agama yang tua, hingga kini dominan Islam. Tanpa membeda-bedakan untuk satu Indonesia. Bahwa sepatutnya kita merayakan perbedaan, penuh kedamaian. Saya tahu keadaan negara seling tidak menggembirakan, korupsi di mana-mana. Jangan biarkan keadaan yang buruk membuat Anda terpuruk. Jika negeri ini menjadi kritis karena banyak penyimpangan, habis-habisan dieksploitasi oleh keserakaan, mengapa tak kita sambut tantangan untuk menghidupkan kembali negeri ini? Indonesia membutuhkan sangat banyak pemimpin di berbagai lingkup dan tingkatan. Bentuk dan kembanglah diri Anda menjadi salah seorang pemimpin itu. Mari kita memulainya sekarang untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
dengan niat yang tulus serta memohon kekuatan dari Tuhan. Indonesia tanah pusaka, mari kita kelola. Jangan sampai kita terlena tanpa daya upaya. Mari kita semua siap berkorban demi kemakmuran bersama. Keberhasilan kita untuk masa depan bangsa kita hanya kita dapatkan dengan jiwa dan pikiran yang merdeka dan mandiri. Untuk benar-benar sukses, Anda tidak bisa naik lift. Anda perlu naik tangga. Maka menjadi Indonesia adalah menjadi manusia yang bersiap memperbaiki keadaan, tetapi bersiap pula untuk melihat bahwa perbaikan itu tidak akan sempurna dan ikhtiar itu tidak pernah selesai. Dan dalam kerja mencapai harapan, kita mau tak mau bersentuhan dengan hasil usaha orang yang berbeda-beda yang tidak kita kenal. Saya yakin cinta kita kepada Indonesia akan tumbuh dalam kerja memenuhi amanat itu. Amanat untuk mengembangkan keadilan dan kemerdekaan.